Suatu ketika Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan ilmu di sebuah majelis. Tiba-tiba ada salah satu di antara yang hadir bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Ya Syekh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kulla yaumin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah itu sibuk. Maka saya ingin tahu, wa ma sya'nullahil yaum? Apa kira-kira kesibukan Allah hari ini? Tanya seorang yang hadir di dalam majelisnya Imam Al-Ghazali. Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk. Ada yang tahu surat apa? Itu surat album favorit saya, surat Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk. Wa ma sya'nullahil yaum? Kira-kira apa kesibukan Allah hari ini? Kemudian karena Imam Al-Ghazali kaget dengan pertanyaan ini, sangat misterius, dan Imam Al-Ghazali belum menemukan jawaban dari pertanyaan itu, maka Imam Al-Ghazali mengatakan, anzirni hattal ghad. Kasih saya waktu sampai besok. Ketika pulang ke rumah, Imam Al-Ghazali membuka-buka kembali kitabnya, mencoba untuk mencari jawaban, ma sya'nullahil yaum, ma sya'nullahi hadhil laylah. Apa kesibukan Allah hari ini? Apa kesibukan Allah malam ini? Satu kitab demi satu kitab tidak ada jawaban dari kalimat pertanyaan tersebut. Sampai Imam Al-Ghazali hadir lagi dalam majelis hari esok, ditanya lagi oleh orang yang sama, ya Syekh, apakah Anda sudah dapat jawabannya? Imam Al-Ghazali mengatakan, beri saya satu hari lagi. Maka pada malam kedua, Imam Al-Ghazali setelah mencari-cari jawaban dari pertanyaan itu dan tidak menemukan, akhirnya Imam Al-Ghazali berwudu, kemudian melakukan 2 rakaat salat sunnah mutlak. Selesai melaksanakan ibadah salat sunnah mutlak 2 rakaat, Imam Al-Ghazali memperbanyak salawat kepada Nabi. Sepanjang malam Imam Al-Ghazali bersalawat. Sepanjang malam Imam Al-Ghazali membasahi lisannya dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya Imam Al-Ghazali terlelap karena lelah. Terlelap karena lelah berselawat, Imam Al-Ghazali tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya Imam Al-Ghazali bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Imam Al-Ghazali, apa yang ditanyakan orang itu kepadamu? Kemudian Imam Al-Ghazali dengan matanya yang berkaca-kaca terharu melihat wajah Nabi yang indah seperti purnama. Imam Al-Ghazali mengatakan, ya Rasulullah, dia bertanya kepada saya sesuatu yang saya tidak tahu jawabannya. Dia bertanya tentang ma sya'nullahil yaum, sebagaimana firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Kemudian di dalam mimpi itu Rasulullah SAW memberi jawaban kepada Imam Al-Ghazali. Jika dia besok bertanya lagi, katakan kepadanya, kesibukan Allah setiap hari adalah memberi petunjuk kepada hambanya, memberi rezeki kepada hambanya, mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan kaum yang lain, dan menegakkan keadilannya dalam sunnatullah. Tidak lama kemudian Imam Al-Ghazali sadar dari mimpinya. Kemudian Imam Al-Ghazali langsung sujud syukur karena mendapatkan jawaban langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Imam Al-Ghazali datang ke masjid di waktu subuh, seperti biasa Imam Al-Ghazali mengajarkan ilmu ba'da subuh dalam majelis beliau. Tiba-tiba Imam Al-Ghazali dengan sangat pede, apa pede? Percaya diri, mencari siapa orang yang kemarin bertanya pertanyaan yang sulit kepada beliau. Sekarang saya sudah ada jawaban. Aina sa'il? Mana orang yang bertanya kemarin? Orang itu mengangkat tangannya. Ana ya Syekh, saya. Coba ulang pertanyaan kamu. Kemudian orang itu mengulang pertanyaannya.
Imam Al-Ghazali dengan tenang menjawab persis seperti yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam mimpi beliau. Setelah Imam Al-Ghazali memberikan jawaban, maka orang itu kemudian mengatakan, "Ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan jawaban itu kepada Anda lewat mimpi." Padahal Imam Al-Ghazali tidak memberitahu bahwa beliau dapat jawaban itu dari mimpi bertemu dengan Rasul. Tapi yang penanya itu mengatakan, "Ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan ilmu itu kepada Anda di dalam mimpi." Kemudian Imam Al-Ghazali menangis dan mengatakan, betapa banyak orang yang diam tetapi ahli hikmah. Betapa banyak orang yang tidak dikenal, tidak bergelar, tetapi dia seorang yang alim, faqih. Dan bisa jadi kemudian kata Imam Al-Ghazali, yang berbicara tidak lebih tahu daripada yang mendengar. Saya teringat dulu ketika masih kuliah di Al-Azhar, semester awal biasanya di bulan Desember. Dan bulan Desember itu puncaknya musim dingin. Dan rata-rata di bulan Desember ketika ujian, tulisan mahasiswa itu nggak ada yang bagus. Karena gemeteran, kedinginan, sehingga tulisannya jelek-jelek. Apalagi tulisannya udah emang jelek. Dia punya alasan, "Syekh, ya dokter, ya ustaz, ini dingin, makanya tulisan saya susah dibaca." Saya teringat ada satu culture, satu budaya, kebiasaan di Al-Azhar yang luar biasa. Setiap kali mau ujian, kita ada di meja ujian kita masing-masing. Biasanya kalau ujian itu mahasiswa lebih banyak dari biasanya. Hari-hari biasa mahasiswa hanya 1/10 saja dari jumlah yang ada yang hadir di kampus. Sisanya ada yang masih istirahat, ada yang pulang ke Indonesia, ada yang usaha bisnis. Tapi kalau ujian sampai ke halaman-halaman kampus itu penuh dengan mahasiswa. Begitu ya Ustadz ya? Masya Allah, ketika di Mesir luar biasa kalau lagi ujian rame. Dan biasanya ada satu kebiasaan dari ulama ataupun profesor dan dosen-dosen Al-Azhar. Beliau datang ke satu ruangan dan ruangan-ruangan yang ada di sana. Satu persatu didatangi. Sebelum kita menjawab ujian, beliau memberi kita semacam nasihat. "Abnai," kata beliau, "wahai anak-anak kami." Mereka memanggil kami anak-anaknya. "Abnai, aulad," wahai anak-anak, bukalah lembaran ujian kalian dengan basmalah. Karena segala sesuatu yang diawali dengan nama Allah, maka akan diberikan keberkahan. Arti berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan saya ingat satu nasihat lagi yang sangat penting. Apa kata beliau? Kalau kalian lupa dengan jawaban dari pertanyaan, maka temukanlah jawaban itu di dalam sholawat. Temukanlah jawaban itu di dalam sholawat, maka berselawatlah kepada Nabi. Dan ilmu itu saya pakai sampai hari ini. Kalau lupa, bukan kalau nggak belajar. Kalau nggak belajar, temukanlah jawaban itu di dalam nilai makbul atau mungkin rasib, nauzubillah. Rasib itu nggak lulus. Kalau kalian sudah belajar, sudah berusaha, tiba-tiba lupa, maka ucapkanlah ta'awuz, wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Kata muridnya Nabi Musa, tidak ada yang membuat saya lupa kecuali syaitan, sehingga saya tidak bisa mengingatnya. Maka ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian temukan jawabannya di dalam salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehingga sampai hari ini, setiap kali saya lupa sesuatu, saya akan mencarinya di dalam salawat.